Ya, inilah kenyataannya di lapangan. Tumpukan sampah di bawah rumah warga di kawasan pesisir kita. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Sebagai camat, tugas saya bukan hanya mengurus administrasi di kantor saja, tapi turun langsung memberdayakan masyarakat agar sadar menjaga lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Sampah sebanyak ini tidak mungkin selesai hanya dengan imbauan saja. Warga perlu dilibatkan, diajak dan diberi ruang untuk ikut bertanggung jawab menjaga kawasan mereka. Kami terus mendorong warga untuk bergotong royong, membentuk kesadaran kolektif agar kebiasaan membuang sampah ke kolong rumah dan ke laut ini perlahan bisa kita ubah. Tapi tidak cukup dengan itu aja. Kami, kecamatan, tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan persoalan besar ini. Jawabannya harus berkolaborasi dengan bidang persampahan, menggandeng kelurahan, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, hingga aparat setempat, agar sampah-sampah ini benar-benar terangkut, serta tersedianya sarana yang layak. Sehingga setiap langkah penanganan berjalan bersama, bukan sepotong-sepotong. Kawasan yang bersih dan pesisir yang sehat hanya bisa terwujud kalau pemerintah dan masyarakat bergerak bersama. Ayo hidup sehat dan bersih. Setiap hari, jalan-jalan di kota dilalui oleh ribuan kendaraan. Namun, tak jarang di sudut-sudut trotoar dan bahu jalan kita temukan persoalan sampah yang tidak sederhana. Tumpukan sampah, bak yang salah tempat, tapi berdampak besar pada keselamatan dan kenyamanan bersama. Sebagai kabid lalu lintas, saya melihat langsung bagaimana penempatan titik sampah yang terlalu dekat dengan bibir jalan. Ini bisa mengganggu jarak pandang pengendara, menyempitkan ruang gerak kendaraan, bahkan mengambil hak pejalan kaki atas trotoar yang seharusnya bebas hambatan. Karena itu kami, bidang lalu lintas jalan dan bidang persampahan, turun bersama. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk duduk satu meja, satu titik lokasi, mencari solusi bersama. Masalah sampah bukan hanya urusan kebersihan, dan masalah lalu lintas bukan hanya urusan rambu dan marka belaka. Keduanya saling bertemu di titik yang sama, di ruang publik yang dipakai bersama oleh warga. Di satu sisi, petugas kami terus bekerja menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Di sisi lain, petugas kebersihan bekerja memastikan kota bebas dari sampah yang berserak. Dua tugas berbeda, satu tujuan yang sama. Kota yang aman, tertib, dan nyaman untuk semua. Koordinasi ini adalah komitmen kami. Ke depan, setiap titik penempatan sarana kebersihan akan melalui kajian bersama agar tidak ada lagi celah yang mengorbankan keselamatan pengguna jalan. Karena kota ini kota yang baik. Kota yang baik dibangun dari kolaborasi yang tidak pernah berhenti. Dari permasalahan sampah di pesisir tersebut, maka Dinas PUPR melalui bidang Cipta Karya memberikan beberapa solusi jitu. Untuk itu mari kita dengarkan solusi yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya. Masalah baru, yaitu sampah hanyutan. Nah, hal ini Dinas PUPR melalui Cipta Karya mengusulkan agar dibangun bangunan untuk mengatasi abrasi ataupun erosi, harus mendukung juga untuk penangkapan sampah yang terkumpul di suatu tempat. Hal ini sangat penting sekali
Tujuan supaya mudah dalam hal pengangkutan sampah sehingga daya sebar sampah di daerah pesisir pantai menjadi berkurang. Yang kedua, dalam hal pemeliharaan berkala, Dinas PUPR sangat mendukung sekali untuk melakukan asesmen terhadap kerusakan-kerusakan yang perlu penilaian secara berkala sehingga tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat anggaran. Demikian yang dapat kami sampaikan diskusi-diskusi di beberapa kali dengan Dinas. Kepala Bidang Persampahan telah membuat program dalam waktu jangka pendek. Aksi bersih hari Minggu nanti atur kurang lebih 5 lori dengan tim ABK-nya kumpul di halaman parkir PTSP. Jam 7 pagi harus sudah kumpul di sana. 20 orang petugas pesisir, pengawas juga harus semuanya kumpul di sana, 30 orang jadi totalnya. Siapin alat konsumsi. Kita gabung dengan kecamatan di Sub, di Sporang, PU. Kita gotong royong di Tanjung Pinang Barat. Ya, hari Sabtu jam 7. Oke. Saya Murdani Abdinata SHMA, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kota Tanjung Pinang. Kabit Peningkatan Prestasi Olahraga juga mendukung aksi ini dengan mengerahkan seluruh elemen pemuda dan insan olahraga Tanjung Pinang untuk berpartisipasi aktif bersama dalam rangka mendukung aksi bersih gotong royong yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2026 pada hari Sabtu di pesisir Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang. Kita doakan supaya aksi ini sukses dan bisa dilakukan secara bersama-sama sehingga Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang sehat dan masyarakat ini menjadi masyarakat yang sehat. Tanjung Pinang bersih.